Halo semuanya, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, yaitu calistung. Ini adalah metode yang asyik dan efektif buat ngajarin anak-anak umur 4-6 tahun dasar-dasar membaca, menulis, sama berhitung. Yuk kita lihat gimana caranya mengubah belajar jadi petualangan yang seru. Pernah kepikiran nggak gimana kalau cara paling jitu ngajarin anak baca itu bukan pakai buku, tapi pakai Play-Doh? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini justru menantang cara-cara lama kita. Dan ini adalah inti dari filosofi yang akan kita bedah. Buat anak-anak, belajar itu ya bermain. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari filosofi dasarnya dulu, terus kita masuk ke cara prakteknya buat baca tulis dan hitung-hitungan, dan di akhir ada beberapa rahasia kecil biar proses belajarnya makin mantap. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Jadi gini, tujuan utamanya itu bukan sekadar bikin anak hafal huruf dan angka. Bukan, jauh lebih dari itu. Kita lagi membangun fondasi berpikir yang super kuat, yang bakal jadi bekal mereka seumur hidup. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Kelihatan banget kan? Di satu sisi ada cara menghafal yang biasanya bikin anak stres dan frustrasi. Di sisi lain ada belajar lewat permainan, yang nggak cuma bikin anak senang, tapi juga benar-benar nguatin dasar kemampuan kognitif dan motoriknya. Inilah jantung dari metode calistung. Sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Anggap aja kita lagi mau bangun rumah. Pasti butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, fase ini sering banget dilewatin orang. Padahal, ini krusial banget. Kekuatan fondasi inilah yang nentuin seberapa jago anak kita membaca dan menulis nanti. Dan coba lihat, aktivitasnya seru-seru semua. Saat anak meremas Play-Doh, itu bukan cuma main loh, itu lagi olahraga buat nguatin otot-otot jarinya. Terus, coret-coret di pasir, itu pemanasan tangan sebelum nulis huruf. Dan nyanyi-nyanyi, itu ngelatih pendengaran mereka biar peka sama bunyi huruf. Semuanya saling berhubungan buat membangun fondasi yang kuat tadi. Oke, kalau fondasinya udah kuat, kita siap naik level ke kurikulum literasi. Kunci utamanya di sini adalah bertahap, pelan-pelan aja. Kita mulai dari yang paling gampang dan nyata, baru deh bergerak ke yang lebih rumit. Prosesnya itu logis banget kok. Kita nggak langsung lancat ke kata-kata susah. Kita mulai dari yang paling kecil, yaitu huruf. Vokal dulu, A, I, U, E, O, baru yang lain. Kalau udah kenal, baru digabung jadi suku kata. B dan A jadi ba. Simpel kan? Sampai akhirnya mereka bisa baca kata seperti bola. Puncaknya, mereka bisa nulis kata-kata yang berarti, kayak nama mereka sendiri. Wah, itu pencapaian besar banget buat mereka. Oke, urusan huruf selesai, sekarang kita pindah ke dunia angka. Prinsipnya sama persis. Tujuannya bukan cuma biar anak bisa berhitung 1, 2, 3 secara urut, tapi supaya mereka betul-betul paham apa arti di balik angka-angka itu. Nah, ada konsep kunci nih namanya korespondensi 1-ke-1. Kedengarannya teknis banget ya, tapi artinya sederhana. Anak ngerti kalau setiap benda cuma dihitung sekali. Satu benda untuk angka 1, benda kedua untuk angka 2, dan seterusnya. Ini adalah fondasi paling dasar dari matematika. Tanpa pemahaman ini, ngitung itu cuma jadi hafalan kosong. Contohnya gampang banget. Misalnya kita taruh 3 kancing di meja, terus kita tunjukin kartu angka 3. Waktu si anak nyocokin satu persatu kancing itu ke angka 3, otaknya lagi kerja keras. Dia lagi bikin sambungan penting antara simbol 3 yang abstrak dengan 3 benda nyata yang ada di depannya. Kurikulumnya juga dibuat mengalir secara alami. Pertama, kita matengin dulu konsep bilangan 1-10. Anak harus paham betul korespondensi 1-ke-1. Bisa kenal simbolnya, bisa bandingin mana yang lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau itu udah oke, baru deh kita main tambah-tambahan dan kurang-kurangan pakai benda. Jauh lebih gampang dimengertikan daripada cuma lihat 3 ditambah 2. Nah, materi udah bagus, kurikulum udah jelas, tapi cara nyampeinnya juga nggak kalah penting. Di bagian terakhir ini, kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah semua teori tadi jadi praktik yang sukses. Coba perhatikan angka ini baik-baik, 10-15. Ya, cuma 10-15 menit. Itulah rentang waktu fokus anak kecil. Jadi jangan pernah paksa mereka belajar kelamaan, karena itu malah nggak akan efektif. Ingat ya, yang penting kualitasnya, bukan kuantitas waktunya. Jadi ini dia 3 kunci suksesnya. Pertama, bikin sesi belajar singkat dan penuh energi, diselingi main fisik. Kedua, pakai berbagai macam alat peraga yang bisa merangsang semua inderanya. Dan yang ketiga, ini paling penting, apresiasi usahanya. Puji mereka waktu mencoba, bukan cuma pas jawabannya benar. Ini yang akan membangun rasa percaya diri dan cinta mereka pada belajar.
Saya rasa kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Buang jauh-jauh tekanan untuk jadi guru yang sempurna. Fokus kita adalah untuk hadir, untuk bermain, dan untuk menciptakan momen-momen belajar yang penuh kegembiraan bareng anak. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah pertanyaan. Setelah dengar semua ini, coba deh sekarang lihat sekeliling rumah. Mungkin tutup botol, daun kering, atau bahkan kaos kaki bisa jadi alat bantu ajar Anda yang luar biasa berikutnya. Karena pada dasarnya, dunia adalah ruang kelas terbesar. Terima kasih banyak sudah menyimak.